Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bicara tentang konsep smart city, ibu kota negara Nusantara. Dalam presentasi, dalam pembelajaran ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Pertama, dasar hukumnya, problematika dari Jakarta, kenapa kita pindah, dan mengapa Kalimantan Timur menjadi bagian dari yang tempat terbaik untuk bisa dijadikan ibu kota negara. Nah, lalu masuk ke dalam konsep ibu kota negara, ini adalah inti dari pembelajarannya dan tugas kelompoknya. Tentu tugas kelompoknya terkait dengan apa? Dengan core kompetensi kita. Nah, ini adalah dasar hukumnya yang sudah dituntaskan, ditunaikan dari Undang-Undang Nomor 3 2022 sampai dengan rancangan presidennya dan turunannya juga sudah mulai selesai sampai dengan terakhir ya. Terakhir itu adalah rencana detail tata ruang. Nah, tentu menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Jakarta yang sudah sempit ini, sudah kompleks ini menjadi hal yang harus ditinggalkan. Karena ternyata Bapak Ibu, kerugian yang dihitung sudah mencapai 100 triliun per tahun. Akibat apa? Kemacetan, banjir, dan lain-lain. Dan yang paling penting lagi adalah apa? Kualitas udara. Dan ini tentu yang paling berbahaya dari proses ini adalah menurunnya kecerdasan dari generasi-generasi yang akan datang. Bagaimana kita menciptakan Indonesia emas di 2045 kalau ternyata kualitas hidup dan kualitas udara sudah tidak sehat. Nah, tentu ini menjadi beban bagi kita semua dan menjadi PR kita semua. Nah, oleh karena itu, tetapi ketika kita menuntut Jawa, ya, Pulau Jawa itu sudah sangat padat. Nah, ini adalah apa namanya datanya, ya, tentang kepadatan-kepadatan penduduknya. Jadi, artinya bahwa salah satu pilihan yang paling tepat adalah bagaimana kita melangkah ke Kalimantan Timur. Dan kenapa Kalimantan Timur? Nah, ini ada hal yang paling utama, akses stabilitasnya, dan yang paling penting dari ini pertahanan trimateranya, udara, darat, dan laut, serta lahan yang masih memadai. Nah, tentu konsep kita sudah mulai masuk ke konsep dari smart city-nya, di mana 75% adalah area hijau dan otaknya 50% itu ruang terbuka hijau dan 60% adalah setiap blok itu mencapai 60% ruang hijaunya dan bangunannya 100% adalah apa? Adalah lantai yang rezim terhadap green energy, green building. Nah, kemudian kita masuk kepada apa? Di sini kalau kita bandingkan ya bahwa smart city adalah bagian dari compact city. Compact city adalah sesuatu yang terintegrasi baik secara budayanya, baik secara struktur dan pola kehidupan yang saling terintegrasi, di mana semua dimanipulasi untuk tidak hanya sekedar ya, hidup, tetapi juga berkaitan dengan penjaminan keberlangsungan generasi yang akan datang. Jadi semuanya terintegrasi dari lingkungan dan eh, consumption energinya pun masuk ke sana. Nah, beda dengan yang sekarang di Jakarta itu lebih ke urban sprawl, mahalnya harga bangunan dan tanah di kota sehingga masyarakat menyebar ke kota-kota penyangga. Akhirnya berdampak pada apa? Masyarakat pengelaju atau komuter yang mobilitasnya sangat tinggi yang akhirnya berdegradasi terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu ada 6 hal, ya 6 sektor terhadap smart city ini, kehidupan masyarakat yang cukup baik, ya mengatur tingkat polusinya, tingkat
public safety-nya, sampai dengan kesehatannya, lalu sistem pemerintahannya, transportasi dan logistiknya, dan berikutnya adalah energi baru terbarukan yang menjadi core kompetensi kita. Yang terkait berikutnya adalah tentang SDM-nya, artinya dari pendidikan sampai ke berlanjutan. Nah, terakhir adalah infrastruktur yang ramah lingkungan. Nah, sekarang kita masuk kepada studi kasusnya ya yang Bapak Ibu harus kerjakan tentu terkait dengan core kompetensi kita di bidang energi, yaitu tentang sejauh mana implementasi PLTS di IKN dengan melihat tantangannya seperti apa. Bagaimana cara meningkatkan public participation-nya. Apa dampak positifnya terhadap lingkungan. Yang kedua tugasnya adalah pemanfaatan energi biomass. Tentu kita tahu ini bisa dari sampah, dari kotoran dan lain-lain yang tentunya sangat erat kaitannya dengan Spawn City. Ya, berikutnya adalah apa saja kendala teknisnya. Dan yang ketiga adalah kemitraan, ya, peran yang dimainkan oleh masing-masing lembaga, masing-masing swasta, masing-masing unitnya atau kementerian yang lain-lain, serta bagaimana membangun sinergi itu dan apa saja, ya, apa saja yang dapat diperoleh dari kementerian, dari kemitraan tersebut. Demikian video yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengembangan Smart City, khususnya di bidang energi baru terbarukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.